Di video ini akan dibahas tentang perintah ketik yang sering digunakan dalam AutoCAD. Selanjutnya langsung menuju aplikasi AutoCAD. Perintah ketik yang pertama adalah line. Shortcutnya pada keyboard adalah L. Ketikkan huruf L pada keyboard seperti ini, lalu tekan Enter, kemudian membuat garis. Kemudian fungsi lain dari line itu sendiri adalah bisa membuat sebuah garis dengan panjang tertentu dan dengan sudut tertentu. Di sini saya akan membuat garis dengan panjang 9 meter, kemudian dengan sudut 45 derajat. Caranya, ketikkan L pada keyboard, tekan Enter, kemudian klik sembarang pada lembar gambar kerja seperti ini, kemudian ketikkan Shift plus Add pada keyboard, kemudian tentukan panjang garisnya yaitu 9 meter, kemudian klik Shift lagi dan tanda kurang dari pada keyboard, kemudian masukkan besar sudutnya. Di sini saya akan masukkan sebesar 45 derajat. Lalu tekan Enter. Maka di sini sudah terbentuk sebuah garis dengan kemiringan 45 derajat dan panjang garisnya adalah 9 meter. Kemudian kita buktikan. Sudut garisnya adalah 45 derajat, kemudian panjang garisnya sendiri adalah 9 meter. Selanjutnya rectangle. Shortcutnya pada keyboard adalah REC. Ketikkan REC pada keyboard, lalu tekan Enter seperti ini, kemudian membuat kotak. Kemudian fungsi lain dari rectangle itu sendiri adalah bisa membuat kotak dengan dimensi tertentu. Ketikkan rect pada keyboard seperti ini, kemudian tekan Enter, lalu menentukan dimensi kotak yang ingin dibuat. Di sini panjangnya saya akan masukkan 5, kemudian ketikkan koma pada keyboard dengan lebar sekitar 3 meter. Kemudian tekan Enter pada keyboard. Maka di sini sudah dibentuk kotak dengan dimensi 5 kali 3 meter. Selanjutnya circle. Shortcutnya pada keyboard adalah C. Ketikkan C pada keyboard seperti ini, lalu tekan Enter, kemudian membentuk lingkaran. Selanjutnya ellipse. Shortcutnya pada keyboard adalah EL. Ketikkan huruf EL pada keyboard seperti ini, lalu tekan Enter, kemudian membentuk ellipse. Selanjutnya polyline. Shortcutnya pada keyboard adalah PL. Ketikkan PL pada keyboard seperti ini, lalu tekan Enter, kemudian membuat garis menerus. Selanjutnya polygon. Shortcutnya pada keyboard adalah polygon. Ketikkan huruf polygon seperti ini pada keyboard, kemudian tekan Enter. Kemudian menentukan jumlah sudut yang akan ditampilkan pada segi banyak yang akan dibuat. Di sini saya akan menentukan sudutnya sebanyak 6. Kemudian tekan Enter, kemudian klikkan sembarang pada lembar kerja, kemudian pilih Inscribed in Circle. Kemudian membuat segi banyak beraturan seperti ini. Selanjutnya copy. Shortcutnya pada keyboard adalah CO. Blok objek yang ingin di copy seperti ini, kemudian ketikkan CO pada keyboard, lalu tekan Enter. Kemudian memposisikan objek yang akan di-copy seperti ini. Selanjutnya move. Shortcutnya pada keyboard adalah M. Blok objek yang ingin di-move, kemudian ketikkan huruf M pada keyboard, lalu tekan Enter, kemudian pindahkan objek yang ingin dipindahkan tadi. Selanjutnya rotate. Shortcutnya pada keyboard adalah RO. Blok objek yang ingin diputar atau di rotate, kemudian ketikkan shortcut EO pada keyboard, lalu tekan Enter, kemudian memutar objek. Selanjutnya array. Shortcutnya pada keyboard adalah AR. Blok objek yang ingin diperbanyak susunnya, kemudian ketikkan AR pada keyboard, lalu tekan Enter, kemudian pilih rectangular, maka objek yang tadi berubah menjadi objek yang bersusun banyak seperti ini. Kemudian klik Enter. Selanjutnya blok objek heksagonal ini sekali lagi, kemudian ketikkan AR pada keyboard, lalu tekan Enter, kemudian pilih polar, kemudian klik pada salah satu sudut objek heksagonal ini, maka akan berubah menjadi heksagonal yang memberikan efek 3D seperti ini. Selanjutnya trim. Shortcutnya pada keyboard adalah TR. Ketikkan TR pada keyboard,
lalu tekan enter sebanyak 2 kali. Kemudian potong garis dari objek yang ingin dipotong. Contohnya seperti ini. Ya. Ya. Selanjutnya fillet. Shortcutnya pada keyboard adalah F. Di sini ada garis horizontal yang masih terpisah dengan garis vertikal. Nah, untuk menyatukan dua buah garis ini bisa dilakukan dengan perintah fillet. Ketikkan F pada keyboard, kemudian tekan enter, kemudian klik pada garis horizontal dan garis vertikal yang ingin disatukan. Maka kedua garis tersebut telah menyatu. Selanjutnya, region. Shortcutnya pada keyboard adalah reg. Di sini ada segitiga yang terbentuk dari garis yang masih terputus-putus. Kemudian cara menyatukan garis ini bisa dilakukan dengan perintah region. Pertama, ketikkan REG pada keyboard, lalu tekan enter, kemudian mengklik seluruh garis penyusun segitiga tersebut, lalu tekan enter. Maka sekarang garis penyusun segitiga tersebut telah menyatu seperti ini. Selanjutnya, edit polyline. Shortcutnya pada keyboard adalah pedit. Fungsinya sama dengan region yang tadi. Di sini ada segitiga yang masih tersusun dari garis yang masih terputus-putus. Ini kemudian bisa disatukan garisnya dengan perintah edit polyline. Caranya pertama, ketikkan pedit pada keyboard seperti ini. Kemudian tekan enter. Kemudian klik pada salah satu garis penyusun segitiga tersebut, lalu tekan enter, kemudian pilih join, kemudian klik lagi pada seluruh garis penyusun segitiga tersebut, kemudian tekan enter. Selanjutnya pilih spline, maka seluruh garis penyusun segitiga yang masih terputus-putus tadi telah menyatu seperti ini. Selanjutnya, hatch. Shortcutnya pada keyboard adalah huruf H. Ketikkan huruf H pada keyboard, lalu tekan enter, kemudian memilih jenis arsiran yang akan digunakan. Di sini saya pilih solid. Setelah itu arahkan kursor pada areal segitiga yang ingin diarsir seperti ini. Klik saja. Maka objek segitiganya telah terarsir seperti ini. Selanjutnya, teks. Shortcutnya pada keyboard adalah T. Ketikkan huruf T pada keyboard, lalu tekan enter, kemudian menarik garis segini saja cukup. Setelah itu menulis sesuai keinginan. Selanjutnya zoom. Shortcutnya pada keyboard adalah Z dan E. Untuk mempermudah karena gambar ini udah di scroll menjadi lebih kecil tadi, untuk memperbesarnya kembali bisa dilakukan dengan perintah Z pada keyboard dan tekan enter, kemudian ketikkan E lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Maka gambar kecil yang ditampilkan pada OKTK tadi telah diperbesar seperti ini. Selanjutnya, scale. Shortcutnya pada keyboard adalah SC. Cara menerapkannya pada AutoCAD, pertama blok objek yang ingin diperbesar skalanya atau diperkecil skalanya, kemudian ketikkan SC pada keyboard, lalu tekan enter, kemudian klik pada salah satu ujung objek yang ingin diperbesar tadi. Selanjutnya ketikkan objek tersebut ingin diperbesar sebanyak berapa kali. Di sini saya akan memperbesarnya sebanyak 2 kali. Ketikkan 2, kemudian tekan enter, maka objek segitiga tadi telah diperbesar sebanyak 2 kali. Begitu pula sebaliknya jika objek ini ingin diperkecil, caranya sama. Yang pertama, blok objek yang ingin diperkecil, kemudian ketikkan huruf SC pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik pada salah satu ujung objek, kemudian di sini saya perkecil sebesar 0,5, kemudian tekan enter, maka gambar tadi telah diperkecil sebesar 0,5. Selanjutnya offset. Shortcutnya pada keyboard adalah OF. Ketikkan huruf O, F pada keyboard, lalu tekan enter, kemudian menentukan jarak antara garis asli dengan jarak garis penggandanya. Di sini saya akan tentukan jaraknya adalah sekitar 20. Kemudian tekan enter, kemudian klik pada salah satu garis objek dan tarik apakah digandakannya ke dalam, kemudian bisa juga digandakannya keluar.
seperti ini. Selanjutnya, erase. Shortcutnya pada keyboard adalah E. Fungsinya untuk menghapus garis atau objek yang ingin dihapus pada gambar. Caranya pertama, blok objek yang ingin dihapus, kemudian ketikkan huruf E pada keyboard, tekan enter, maka objeknya telah terhapus. Selanjutnya, di sini garisnya telah terkunci, hanya mengikuti arah vertikal dan horizontal saja. Kemudian cara agar garisnya tidak terkunci adalah dengan cara menonaktifkan Urdu. Shortcutnya adalah F8 atau klik saja pada bar ini. Maka ketika membuat garisnya sudah tidak terkunci lagi atau bisa membuat garis sembarangan seperti ini. Sebaliknya, jika mengunci garisnya, aktifkan Urdu seperti ini. Ketika menggambar, garisnya akan tetap fokus pada arah vertikal dan horizontal. Seperti ini. Baik, sekian video kali ini. Jika ada penyampaian materi yang salah, supaya dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.